Kasus pencemaran nama baik dan fitnah dalam tudingan ijazah palsu sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan karena telah ditemukan unsur pidana. Dalam gelar perkara ditemukan hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Jadi ada dua peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya, itu naik penyidikan. Kelompok kedua penghasutan dan undang-undang ITE. 3 laporan naik penyidikan, 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, kecewa karena selama gelar perkara tak dilibatkan. Ada gelar perkara dulu di mana para pihak yang berkaitan dengan proses itu dilibatkan dalam proses yang kemudian hasilnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Artinya harusnya klien kami yang memang sudah menjadi terlapor di laporan Polda Metro Jaya ini dilibatkan, setidaknya kuasa hukum dilibatkan untuk dijelaskan kepada penyidik tentang tahapan, proses dan prosedur termasuk substansi kenapa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Peristiwa pidana apa sih yang kemudian ditemukan unsur-unsurnya terpenuhi oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Peningkatannya status penyelidikan menjadi penyidikan begitu cepat kilat tanpa menunggu proses yang ada di Barreskrim melalui Biro Wasidik, bahkan tanpa menunggu adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penetapan status penyidikan oleh polisi dinilai sudah terpenuhi untuk menetapkan tersangka. Yang paling kuat itu UGM sudah mengatakan ijazahnya asli, itu yang pertama. Yang kedua, lab for Barreskrim juga. Nah, ini yang dinamakan kebenaran formin atau legal truth. Dan sistem pembuktian di Indonesia ini, mohon maaf, rendah memang. Fokusnya adalah kepada 2 alat bukti, kuantitas. Dan ini sudah terpenuhi, bukan hanya untuk melakukan penyidikan, tapi juga menetapkan tersangka. Nah, tetapi ini sekarang dilakukan dengan hati-hati, dengan step by step. Begitu. Nah, persoalannya siapa nanti jadi tersangka, itu tinggal waktu. Jadi kalau udah pasti nih ada kejahatan, polisi sudah menganggap ada kejahatan, tinggal mencari siapa yang jahat. Dan dengan bukti-bukti itu sederhana saja mencari siapa yang jahat. Apakah Polda Metro Jaya akan segera mengumumkan tersangka kasus fitnah tudingan ijazah palsu Jokowi? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tanyakan terus. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum. Sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang? Tidak, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Itu dengan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan? Termasuk itu. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik.
Baik, kita akan langsung membahasnya pemirsa dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Sudah ada Prof. Gun-Gun Herianto yang merupakan pakar komunikasi politik UIN, Syarif Hidayatullah. Selamat malam Prof. Gun-Gun. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga di sebelahnya sudah ada Mas Kirdi Putra yang merupakan pakar mikro ekspresi. Selamat malam Mas Kirdi. Selamat malam. Baik, saya ke Prof. Gun-Gun terlebih dahulu ya Prof. Kalau kita melihat narasi yang beredar di publik dalam konteks komunikasi politik ini, apakah betul ada semacam rekayasa komunikasi ataupun juga rekayasa narasi politik yang memang sengaja disebarluaskan begitu? Jadi begini ya, politik itu kan terkait dengan persepsi. Jadi ada namanya CPM dalam komunikasi politik itu, Communication of Privacy Management. Dan itu biasa, semua aktor politik pasti sadar bahwa dia bertarung bukan di ruang hampa, tapi bertarung dalam pergumulan kepentingan politik. Dan masing-masing pihak kan membuat narasi. Jadi kalau dibilang ini adalah pertarungan narasi, ya memang akan ada pertarungan narasi. Politik di satu sisi adalah tindakan memengaruhi orang lain. Kalau kemudian apakah ada agenda besar, nah ini strateginya namanya equivocal communications. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi barusan itu adalah satu strategi diplomasi. Biasanya tujuannya untuk satu, menurunkan tensi, tekanan dari berfokus pada dia untuk kemudian menjadi perbincangan lain. Kan berarti kan Pak Jokowi sedang mention nih ada satu agenda besar, sehingga kemudian publik mencari-cari tahu agenda besar apa dan siapa yang kemudian berada di agenda besar itu. Ini kan menjadi semacam mekanisme pertahanan diri dari seorang Pak Jokowi yang mungkin 2,5 tahun lebih itu diterpa isu ijazah palsu ini. Sehingga dari sisi komunikasi politik Pak Jokowi juga mencoba untuk membuat semacam narasi. Ada agenda besar gitu kan. Nah sekarang kan tidak diperjelas juga agenda besarnya apa dan kemudian kepentingan politik siapa saja. Dibikin ngambang, itu nampak bahwa ada manajemen ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Itu ada teorinya, itu Aum strategi teori ya, yang kemudian kalau kita bicara soal uncertainty anxiety management, kalau misalnya ada tekanan seperti ke Mbak Tiara, orang ada banyak statement yang menekan, maka Anda mekanisme pertahanan diri yang dilakukan misalnya dengan cara, oh ya itu orang sedang berupaya untuk bisa melemahkan saya, sehingga kemudian dia bisa semacam exit ya, exit strategi secara politik untuk kemudian publik mencari tahu apa nih dan siapa gitu, sehingga kemudian fokus pada ijazah palsunya sedikit bergeser. Baik. Ada pernyataan dari Pak Jokowi yang kemudian ini sengaja dikeluarkan untuk memancing rasa penasaran publik begitu, kurang lebih ya Prof. Gun-Gun ya. Dan Mas Kirdi mungkin bisa menyoroti juga, ini menarik kalau kita lihat dari body language ataupun juga bahasa tubuh dari Pak Jokowi ini kan nampaknya selama ini sebenarnya susah terbaca ya Mas ya. Tapi kalau dari video barusan ataupun yang sudah beredar, ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan Pak Jokowi berkaitan dengan narasi yang selama ini beredar ijazah palsu? Sebetulnya kalau kita bicara bahwa itu susah dibaca, itu sebabnya karena Pak Jokowinya sendiri menurut saya sudah sangat banyak, rata-rata sudah sangat siap untuk apa yang akan beliau omongkan, gitu, sampaikan. Sehingga ada dalam istilah masyarakat populis itu namanya poker face. Ada orang-orang yang sangat bagus jaga ekspresinya, jaga gerakannya, gestur segala macam, karena menjaga bocornya informasi tanda petik yang muncul dari pola komunikasi nonverbalnya. Nah, sama dengan kondisi Pak Jokowi ini sebetulnya kalau ditarik dari awal tadi, memang bocorannya dikit banget tuh, kecil gitu. Tapi justru kelihatan di bagian akhir, menjelang akhir ketika bicara, begitu selesai ada agenda besar segala macam, mulai kelihatan di bagian akhir dia mulutnya mengatupkan sedikit kayak gitu, bibirnya menipis, ini kerutnya. Ini adalah emosi yang sifatnya marah sebetulnya. Tapi marahnya itu kita nggak bisa hubungkan langsung dengan masalah apakah substansi tentang ijazahnya, tetapi bahwa ada sebuah agenda besar yang tanda petik melawan dirinya. Menurut saya bagian itu yang justru membuat marah. Nah, kalau kita bicara bahwa ada sebuah agenda besar, saya sepakat dengan kata-kata Prof. Gun-Gun tadi, bahwa sebetulnya kalau dalam politik, segala sesuatu yang masuk atau menyerang seseorang sudah pasti tidak terjadi hanya karena iseng-iseng aja. Saya nggak percaya bahwa ada seseorang sekelas misalnya Roy Suryo gitu.
kayaknya iseng cari tahu gitu. Kan nggak kayak gitu ya. Jadi kalau ada sebuah agenda besar, saya sepakat sekali bahwa itu adalah bagian dari untuk melontarkan mata panahnya nggak lagi ke Pak Jokowi. Oke, baik Mas Kidi, nampaknya ini menarik sekali ya kalau kita lebih jelas lagi, lebih detail lagi gitu membahas satu persatu bagaimana kemudian respon Pak Jokowi. Nanti di segmen selanjutnya kita akan putar ulang ya bagaimana kemudian ini respon keseluruhan dari Pak Jokowi, tapi kami jeda dulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.